Ya, kalau itu kan persepsi juga, persepsi dari kuasa hukum. Tapi nggak apa-apa kalau Pak Rifai, kemudian Pak Yaakob, kemudian juga Pak Prof ya dua itu ya. Kemudian satu lagi ya Pak itu Firmanto. kami Pak Firmanto, kemudian satu lagi Adri atau siapa itu kita itu kuasa hukum asli yang memegang surat kuasa khusus. Yang tidak ingin kita dengar sekarang adalah komentar dari orang-orang yang ngaku-ngakunya tim hukum, tapi mereka tidak pegang surat kuasa, bahkan yang kemudian ngaku-ngaku itu ada tuh di situ, yang ngaku-ngaku apokat ya, bukan avokat, tapi apokat. Apokat emangnya jus ya, apokat itu ya. Dan itulah yang harusnya nggak usah tampil lagi lah, mereka itu mengotori ruang publik, dan mereka itu harusnya sudah dicabut lagi ya haknya. Karena apa? Karena terbukti mereka semacam laporannya Licu, laporannya si Andi Kurniawan, laporannya Marcel Maswekan itu tidak didakwakan oleh jaksa penuntut. Jadi artinya mereka itu bikin laporan palsu. Terjadi momen menggelitik ketika duo Termul, Andi Aswan dan Lecumanan hanya cengar-cengir menahan malu ketika disemprot oleh Roy Suryo di dalam forum diskusi. Momen ini terjadi saat Roy Suryo mengatakan bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Lecumanan dan gerombolan Termul terhadap dirinya dan tersangka lain merupakan laporan palsu yang sengaja dilakukan demi melindungi majikannya. Namun Roy Suryo juga mengingatkan dengan tegas bahwa laporan tersebut bisa menjadi bumerang apabila Roy Suryo dan kawan-kawan melakukan laporan balik terhadap para pembela Jokowi. Ya, kalau orang bikin laporan palsu harus balik bisa dipidana. Nanti biar Mas Gafur lah itu yang menyampaikan secara detail. Artinya apa? Artinya kita siap kickback terhadap kelakuan orang-orang itu yang sudah jelas-jelas menjerumuskan kasus ini dan juga justru membuat Pak Jokowi justru terseret-seret ya gitu. Mereka itu yang justru sebenarnya membuat rusak perkara ini dan membuat bangsa ini gaduh ya, dan juga membuat itu senyum-senyum aja itu ya gitu. Mereka yang buat gaduh dari bangsa ini. Jadi kita tunggu saja, dan kita tunggu nanti kalau misalnya jadi sidang, Jokowi harus hadir di sidang, tidak boleh menggunakan Zoom ya gitu, dan kemudian tidak boleh dengan alasan apapun ya. Tapi mereka yang tidak ada hubungannya, nggak punya legal standing, nggak usah lagi tampil lah gitu, merusak citra dari Republik ini. Baik, Itu. Selanjutnya Roy Suryo juga mengingatkan para Termul pemuja Jokowi untuk tidak memancing di air keruh dengan mencampuri persoalan hukum yang menyangkut Jokowi, karena para penjilat ini tidak memiliki legal standing serta hanya memperkeruh suasana demi tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Roy juga mengingatkan Jokowi untuk tidak selalu berlindung di balik para relawannya, seolah-olah tidak melakukan apa-apa, namun hanya mendiamkan ketika relawannya melaporkan orang lain ke polisi. Tapi saya sudah undang Mas Roy, sehingga harus ada hak jawab. Bang Lecu, silahkan. Ya, Gak apa-apa, silakan. terkait laporan kami memang kalau saya perhatikan kan masih ada petunjuk P19. Jadi kita tetap akan berusaha mendorong kembali. Ya, kita akan mendorong, menambahkan alat bukti. Kita Ada. Ya, itu upaya kami ya. Terserah Bang Roy ya kan, terkait apapun yang disampaikan Bang Roy ya kita sama-sama aja Bang Roy. Kebetulan Bang Roy udah laporkan saya juga akan menghadapi laporan Bang Roy. Nggak usah khawatir Bang Roy, saya akan menghadapi laporan Bang Roy. Tapi Bang Roy juga harus siap ketika nanti saya akan membuat laporan baru ya. Kita head to head aja Bang Roy. Ya, siap? Siap ya, head to head aja kita ya. Nggak usah pakai lagi laporan Pak Jokowi. Saya head to head sama Bang Roy. Oke? Ya, hati-hati Bang Roy ya. Ya, hati-hati. Siap. Oh, hati-hati juga Lecu ya. Oke. Laporan apa Bang Lecu? Ya, nanti masih saya pertimbangkan, tapi dalam waktu dekat akan saya buka laporan di Polres Jakarta Selatan. Oke. Siap-siap aja Bang Roy. Baik. Tidak ingin kehilangan muka saat disemprot oleh Roy, Lecumanan langsung menyambut laporan balik yang akan dilakukan oleh Roy Suryo terhadap dirinya. Lecu malah menantang balik Roy dengan mengingatkan untuk berhati-hati karena dirinya akan membuat laporan baru terhadap Roy Suryo. Beginilah para pemuja Jokowi. Mereka tidak peduli dengan integritas dan kejujuran. Yang penting hidup Jokowi. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Mas Roy, kalau menurut kuasa hukum Pak Jokowi di sini Bang Rifai, sebenarnya kemarin banyak diakomodir begitu permintaan dari Anda dan Dr. Tifa. Ya, kalau itu kan persepsi juga, persepsi dari kuasa hukum. Tapi nggak apa-apa kalau Pak Rifai, kemudian Pak Yaakob, kemudian juga Pak Prof ya dua itu ya. Kemudian satu lagi ya Pak itu Firmanto. kami Pak Firmanto, kemudian satu lagi Adri atau siapa itu kita itu kuasa hukum asli yang memegang surat kuasa khusus.
Yang tidak ingin kita dengar sekarang adalah komentar dari orang-orang yang ngaku-ngakunya tim hukum, tapi mereka tidak pegang surat kuasa, bahkan yang kemudian ngaku-ngaku itu ada tuh di situ, yang ngaku-ngaku apokat ya, bukan avokat tapi apokat. Apokat emangnya jus ya, apokat itu ya. Dan itulah yang harusnya nggak usah tampil lagi lah, mereka itu mengotori ruang publik, dan mereka itu harusnya sudah dicabut lagi ya haknya. Karena apa? Karena terbukti mereka termasuk semacam laporannya Licu, laporannya si Andi Kurniawan, laporannya Marcel Swecken itu tidak didakwakan oleh jaksa penuntut. Jadi artinya mereka itu bikin laporan palsu. Ya, orang bikin laporan palsu harus kembali, harus balik, bisa dipidana. Nanti biar Mas Gafur lah itu yang menyampaikan secara detail. Artinya apa? Artinya kita siap kickback terhadap kelakuan orang-orang itu yang sudah jelas-jelas menjerumuskan kasus ini, dan juga justru membuat Pak Jokowi justru terseret-seret ya gitu. Mereka itu yang justru sebenarnya membuat rusak perkara ini dan membuat bangsa ini gaduh ya, dan juga membuat itu senyum-senyum aja itu ya gitu. Mereka yang buat gaduh dari bangsa ini. Jadi kita tunggu saja, dan kita tunggu nanti kalau misalnya jadi sidang, Jokowi harus hadir di sidang, tidak boleh menggunakan Zoom ya gitu, dan kemudian tidak boleh dengan alasan apapun ya. Tapi mereka yang tidak ada hubungannya, nggak punya legal standing, nggak usah lagi tampil lah gitu, merusak citra dari Republik ini. Baik, itu Sedikit dengan lucu. Jadi saya mau sampaikan ya teman-teman ya, hari ini RJ sudah ya, Bang Rismon sudah nyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi tidak pernah ada masalah. Jadi saya mau kasih tahu ya, Pak Jokowi tidak pernah menggunakan produk palsu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang palsu itu giginya si Roy yang palsu. Oke. Ya, oke. Udah itu saja dari saya ya. Kan Lecu juga bikin hoax itu ketika ada di maka saya tanya langsung mumpung orangnya ada di sini. Ya kemarin berani bilang gitu karena orangnya nggak ada. Yang palsu dari gigi saya yang mana? Yang mana? Tidak ada palsunya. Lelah yang mana? Tidak ada palsunya Pak Jokowi punya ijazah. Lah bukan, Anda mengatakan Roy palsunya Jokowi itu nggak ada palsunya. Yang palsu itu giginya Roy Suryo. Mana gigi saya yang palsu mana? Benar nggak? Benar nggak kamu ngomong gitu? Iya kan? Tanggung jawab nggak ngomong gitu? Iya. Ya udah. Pendukung Jokowi sekaligus Waketum Pradi Bersatu, Lecumanan, dicecar oleh Roy Suryo di sebuah forum diskusi publik karena statementnya yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi tidak palsu, melainkan gigi Roy Suryo lah yang palsu. Merasa giginya tidak palsu, tentu saja Roy Suryo langsung mengkonfirmasi pernyataan Lecumanan yang membuat Termul ini gelagapan dan berusaha menghindari perdebatan. Sedikit dengan lucu. Jadi saya mau sampaikan ya teman-teman ya, hari ini RJ sudah ya, Bang Rismon sudah nyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi tidak pernah ada masalah. Jadi saya mau kasih tahu ya, Pak Jokowi tidak pernah menggunakan produk palsu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang palsu itu giginya si Roy yang palsu. Oke. Ya, oke. Udah itu saja dari saya. Yang palsu dari gigi saya yang mana? Yang mana? Tidak ada palsunya. Lelah yang mana? Tidak ada palsunya Pak Jokowi punya ijazah. Lah bukan, Anda mengatakan Roy palsunya Jokowi itu nggak ada palsunya. Yang palsu itu giginya Roy Suryo. Mana gigi saya yang palsu mana? Benar nggak? Benar nggak kamu ngomong gitu? Iya kan? Tanggung jawab nggak ngomong gitu? Iya. Ya udah. Tak bisa mempertanggungjawabkan ucapan yang ia sampaikan di depan publik, membuat Lecumanan jadi panik dan malu karena dianggap menyebarkan hoax yang disebabkan kurangnya literasi dari para pendukung Jokowi untuk membangun argumen yang bermutu saat membela majikannya. Termul hanya bisa memproduksi sentimen dan pembelaan ngawur berdasarkan perasaannya untuk membela sang bos peternakan. Oke, gini. Tadi saya dengar dari Lecu A1. Selalu sering kita mendengar kata-kata A1. Dulu Termul itu juga bilang tahun lalu lah, ketika Juli itu A1 nanti. Agustus tuh sudah akan berkasnya selesai, kemudian September disidangkan. Lah A1 ini kayak gini, ini bohong nih A1 nih. Termul tuh sering bikin bohong kayak gini. Kelompoknya Ceboker Nusantara tuh bikin hoax itu. Alhamdulillahnya kemarin kita sudah berhasil men-strike ini. Jadi ada satu kanal bohong ya, namanya dibikin channel, yaitu sekarang sudah ditutup oleh YouTube ya, karena kita strike. Ya, karena terlalu bikin hoax kayak gini. Nah kayak gini ini sering banget hoax itu. Roy Suryo juga mengkritik keras para pendukung Jokowi yang sering menyampaikan informasi yang belum terbukti kebenarannya secara valid, namun selalu diklaim sepihak sebagai informasi A1. Padahal kenyataannya, informasi yang disampaikan hanyalah berdasarkan perasaan tanpa bisa menunjukkan data dan fakta untuk mendukung berita yang disampaikan. Hati-hati ya, bahwa betul bahwa
Respon kemarin sempat bilang sesuatu. Tapi sekarang beredar hoax dengan teknologi. Dengan AI, dengan artificial intelligence. Itu bisa pakai reface, bisa pakai deepfake. Yang seolah-olah ini respon sebut ada tokoh ini. Ya, mantan wapres ya, Yusuf Kala terlibat ijazah. Ini kan jahat banget. Dan ini bukan respon yang mengatakan. Ini hanya karya AI. Bahkan sekarang ada teman-temannya Mbak Elvira ya, yang ada di stasiun TV sebelah ya. Sekarang juga dibikin AI-nya ya. Nah, ini ya. Jadi seolah-olah mereka itu menyiarkan pemberitaan. Padahal itu bukan. Jadi hati-hati, bisa juga nanti Mbak Elvira juga dihoaxkan. Makanya saya bilang nih orang-orang yang tergabung dalam Ceboker Nusantara ini, ya ini kelompok ini memang parah banget ya. Karena mereka menyebarkan itu jelas hoax, tapi kemudian diglorifikasi, kemudian dilakukan amplifikasi. Banyak banget nih orang-orangnya nih, ya dengan pertanyaan dengan orang-orang kayak gini terus ini kemudian menggemparkan, kemudian respon beberkan rekaman. Mana ada rekamannya? Ya kemudian ini respon bongkar. Respon tuh tidak ada respon yang mengatakan itu, kecuali besok dia konferensi pers, dia mengatakan itu baru nanti masuk ke statementnya Mas Rev. Tidak hanya Lecumanan yang dicecar oleh Roy akibat statement ngawur yang disampaikan, Ketua Termul Andi Aswan juga ikut gelagapan saat dikonfrontasi secara langsung soal berita yang disampaikan oleh Andi Aswan yang menyebut Dr. Tifa meminta RJ kepada Jokowi. Namun saat dikonfirmasi secara langsung oleh Roy, Andi Aswan mendadak lupa ingatan dan jadi tidak konsisten dengan apa yang telah ia sampaikan. Nih dulu, Kan luar ini biasa satu lagi ya itu. pemirsa. Orang samping saya ini barusan bohong lagi. Nih, saya Ini, ada di Andi sini. Aswan. Saya yang Nih, kasih ke Alkatiri. nih, ya. Untuk Ini bohong lagi. Dia bikin plot twist. Dia bilang. Mana ada handphone? Kok bikin plot twist? Bentar, Saya bisa dengerin dulu, tunjukin dengerin ke dulu. Kira. Mana ada handphone? Satu-satu. Iya, baik. mana ada Oke. handphone Yang yang publik masuk- tidak bingung. Ini Ya. adalah persoalan tentang Persoalan karena WhatsApp. Dia WA kan palsu. nggak terlibat Komunikasi. di dalam itu. WA Saya palsu. memberikan Ya, kepada Gini. Alkatiri. Kita jelaskan dulu, kamu nggak ngerti Kita apa-apa. jelaskan dulu kepada Soal publik. teknis Kita nggak? jelaskan Sekarang kepada gini, publik. sekarang gini. Jadi sempat ramai beberapa hari Ya, lalu ada ada WA WhatsApp yang palsu. beredar yang kemudian Masuk. diduga itu adalah percakapan antara Antara Saya Andi Aswan dengan dan orang yang ngirim mengaku ini. Dokter Tifa itu. mengaku Dokter oke. Tifa. Oke. Ya. Satu Oke. versinya Mas Siapa Roy yang seperti apa? mengakukan Dokter Tifa? Kalau handphone kita masuk nomor, itu yang masuk nomor atau nama? Saya masuk ya. Itu ada tulisan Dokter Tifa. Saya Enggak nggak mau. mungkin. Loh, Handphone gimana apa yang bisa? masuk? Ada Kan nomor kamu Dokter Tifa. saya yang Enggak ada. Dan saya itu tidak pernah membahas bahkan itu. Ketika dia dikirimkan yang namanya kamu e-file, bohongnya terlalu banyak. Orang ini dikirimkan bohongnya terlalu banyak. Anda yang bohong plot twist. Dulu bohong soal Anda yang ijazah. bohong plot twist. Ijazah skin. Anda Aduh, yang ini bohong plot twist. bohongnya terlalu Tanya banyak. Alkatiri. Ini bohong. Saya hanya memberikan Ayah kepada Alkatirinya Alkatiri. palsu ditanya. Anda membuat Udah, plot twist orang ini bohongnya mengatakan terlalu bahwasannya banyak. itu ada pembohong. Udah, bohongnya Anda mengatakan bahwa itu WA ada Armando. palsu. Tunggu, Nih, satu-satu. Ada sekarang cek ke get kontak. Teman-teman bisa ngecek. Saya Kalau cek itu get kontak pertama ada iya. penipuan. Lah ya Selesai. udah, sekarang cek lagi. Kemudian muncul Sekarang ada cek. tulisannya Ya Ade udah. Armando. Namanya Ketika dia Ade sebutkan, Armando, bukan ketika dia sebutkan itu Ade bukan Armando. Dokter Tifa. Artinya saya bisa Ada. katakan Aduh, bahwasanya bohong. dia sudah melakukan yang namanya Bang. ya. Ini ada orang kebohongan ini dalam hal itu. sekalian nggak jelas. Jelas itu. Tadi Oke, ngomong dia ngomong manusia apa lah pembohong nggak itu. jelas lagi. Tidak Saya bisa. mengirimkan Ada. kepada Baik. Alkatiri. Tidak bisa. Legal Tolong standingnya saya juga nggak Pak ada. Alkatiri. Oke, baik. Ini benarkah Parah. dari Dokter Tifa? Alah parah. Bukan dari Dokter Oke, Tifa, oke? baik. Bahwa ini ada Tapi dia penipuan. nyebarkan di Kemudian tempatnya. dia Aduh. dikirimlah ke Ini penyebar hoax. Dokter Tifa pasti mengirimkan ke Ini dia. kelompok Ceboker Untuk Nusantara. dibuatkan plot. Dalam momen ini, Andi Aswan dipermalukan dengan disebut pembohong oleh Roy Suryo. Beginilah para pembela Jokowi. Mereka akan membolak-balikan undang-undang dan membuat tafsir hukum semua mereka. Termul merasa bisa melakukan apapun di negeri ini untuk membela majikannya. Mereka tidak peduli dengan integritas dan kejujuran. Yang penting Bapak senang, dan Termul pun jadi kenyang. Wadidaw! Nah, menurut Bang Rismon sudah terjadi kekeliruan yang akhirnya Bang Rismon sendiri kemudian beberapa hari yang lalu dan mungkin sekitar seminggu yang lalu berkesimpulan akhirnya atas penelitian yang dilakukan oleh Bang Rismon bahwa ijazah Pak Jokowi Pertanyaannya, siap. orang kan baru bisa mengatakan itu asli kalau memang dia telah melihat aslinya. Ya. Kapan Jokowi kasih aslinya ke dia dalam bulan terakhir ini? Oh. Apa benar dia lihat? Dilihat Bang, dilihat waktu gelar perkara khusus Bang di Polda Metro Jaya. Waktu kita perkara khusus kan hanya hitungan menit kan? Iya. Ya, Iya, maksud Pak. saya
sesudah gelar perkara khusus pun Iya. dia masih teriak-teriak itu palsu. Iya, Jadi betul. sedangkan dia mengatakan kalau nggak salah 2 bulan terakhir ini dia melakukan penelitian. Iya, Pak. Masalahnya yang diteliti apa, karena aslinya dia tidak pernah lihat belakangan ini. Terjadi momen panik ketika pengacara Termul Lecumanan dicecar oleh pengacara kondang Hotman Paris terkait pernyataan terbaru dari Rismond yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Padahal Rismond sendiri belum pernah melakukan penelitian terbaru terhadap bukti primer berupa ijazah asli Jokowi yang hanya dilihat oleh Rismond saat gelar perkara. Setelah di-challenge dengan logika tajam, Lecumanan akhirnya mengakui bahwa Rismond belum pernah melihat lagi ijazah Jokowi sejak gelar perkara 2 bulan lalu. Jadi Anda tidak yakin bahwa dia pernah melihat aslinya dalam 2 bulan terakhir ini? 2 bulan terakhir sih tidak, Bang. Iya, kalau itu memang kita kan nggak tahu apa yang diteliti kan, Bang. Tidak tahu apa yang diteliti. Kita nggak tahu, tapi yang jelas pada saat gelar perkara khusus pada bulan Desember tahun lalu, Bang Hotman, Ya. bahwa yang bersangkutan itu sudah lihat langsung, Bang. Ya. Terhadap ijazah itu aslinya telah lihat langsung, ada embossnya, ada ini, ada itu dan segala macam ya, Bang. Jadi mungkin di saat itu juga sudah mulai berkesimpulan, mungkin secara personal Bang Rismond sudah beranggapan bahwa itu memang asli. Walaupun sesudah itu dia masih puluhan kali mungkin teriak-teriak. kan dipengaruhi, Bang. Ini Dipengaruhi. kan iya, menurut saya ini dipengaruhi oleh Bang Roy dan lain-lain. Jadi Anda tidak yakin bahwa dia pernah melihat aslinya dalam 2 bulan terakhir ini? 2 bulan terakhir sih tidak, Bang. Tidak berhenti sampai di situ. Hotman Paris kembali membuat pengacara Termul Lecumanan gelagapan. Ia nampak terbata-bata ketika diminta berjanji dan memastikan bahwa proses hukum terhadap dugaan kasus ijazah palsu Rismond tetap dilanjutkan dan tidak dicabut untuk jadi alat bater kasus, walaupun sudah mendapatkan RJ dan mengakui keaslian ijazah Jokowi. Pengacara Jokowi, kamu bisa nggak berjanji sekarang ini kalau nanti si Rismond di RJ, kasusnya di SP3, laporanmu ijazah palsunya dia dan juga surat kematian atas nama Rismond akan diterusin, atau itu Anda cabut sebagai barter atas perintah klienmu? Bisa nggak saudara berjanji di hadapan 300 juta penduduk Indonesia bahwa laporan polisi ijazah palsunya si Rismond ini sama surat kematian dugaan palsu akan Anda teruskan walaupun nanti kasusnya di RJ sama Jokowi? Untuk yang bisa saya sampaikan sementara, Bang Hotman, bahwa memang klien tetap berkehendak untuk menindaklanjuti proses laporan sampai ke ujung nantinya. Sampai ke ujung. Aduh. Asmi gimana dong ini dong? Gue pusing. Bang Rismond sudah menjadi harakiri intelektual. Oke, gimana tuh? Ya udah bunuh diri narasi kan, Bang? Betul nggak? Udah. Iya dong. Karena dia sekolah pernah di Jepang, dikenal harakiri kan? Ya. Ya udah sama dengan ini adalah bunuh diri terhadap intelektual dia. Ya. Ini yang sebenarnya tidak pas bagi Bang Jadi saran Rismond. Anda untuk Rismond apa? Ya akui, jadi permintaan maaf saja tidak hanya permintaan maaf, tapi sekarang sedang jadi ratusan juta masyarakat Indonesia sedang melihat runtuhnya integritasnya Bang Rismond. Ya. Gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar permintaan maaf, apalagi nih kita sama anak Medan yang pernah tinggal, orang kan Batak itu biasanya prinsip gitu loh. Tidak seperti ini gitu. Di akun saya ribuan orang Batak memaki-maki dia. Iya. Serius. 3 minggu, 4 minggu kan gitu loh. Ternyata Ya. ada itu tadi kan ada lobang yang dia gali sendiri, akhirnya membuat jebakan buat dia sendiri kan, Bang gitu. Ya. Ini yang menurut kita lagi-lagi bagi siapapun aktivis dan segala macam salah manusiawi, tapi jangan pertahankan kesalahan itu gitu loh. Itulah Ya. sifat daripada seorang katakanlah peneliti, akademisi, semua orang bisa salah. Selanjutnya, Profesor Asmi juga memberikan pandangannya terkait manuver politik Rismond yang membuat heboh publik tanah air. Ia menegaskan bahwa tidak yakin dengan pernyataan Rismond yang melakukan penelitian dalam waktu 2 bulan terakhir dan mendapatkan temuan baru yang merubah kesimpulannya dari palsu menjadi asli. Menurut Profesor Asmi, jarak waktu dengan gelar perkara saat melihat ijazah Jokowi begitu dekat dengan penelitian ulang yang Rismond lakukan, yang berakibat menimbulkan pertanyaan baru di ruang publik. Anda tidak yakin dalam 2 bulan ini Rismond meneliti asli ijazahnya Jokowi? Tidak mungkin, Bang, kalau kita lihat, kalau memang dia klaim, kalau tadi dia bilang setelah saya teliti dan segala macam. Dan RJ ini adalah hanya diberikan kepada Bang Rismond. I'm so sorry Bang Rismond, abang hanya dikasih obat penenang saja. Bukan tuntas ini. Ya. Karena dia punya multi kejahatan lain, Bang. Ya. Pada waktu dia sidang pada kasus Jessica, dia ada dalam sumpah dan menggunakan gelar doktor. Ya. Itu satu.
Kedua, waktu dia menjabat sebagai dosen di Universitas Mataram dan itu menggunakan keuangan negara, tindak pidana korupsi. Jadi Anda mengatakan walaupun akhirnya nanti RJ berdamai dengan Jokowi, tapi soal ijazah palsu harus maju. Harus maju semestinya. Ya, tapi setidak-tidaknya kalau kita melihat karakteristiknya yang sudah ada, Bang, ya, yang Bang Egy, terus ada lagi ini ada Bang Rismon, mungkin nanti akan ada lagi rentetan-rentetan lain. Yang intinya tampaknya mau dibuat aja ini adalah ya setidak-tidaknya tidak sampai dalam persidangan.